Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, kita dituntun oleh Tuhan untuk pertama-tama sebagai gereja, sebagai orang-orang Kristiani yang mengikuti Tuhan, itu juga memahami apa yang disampaikan Tuhan terkait dengan kritik. Gereja Katolik tidak kebal kritik, tetapi justru perlu setiap kali memperbarui hidup perjuangan dan juga penghayatan iman melalui aneka macam kritik yang diterima. Jangan hidup keagamaanmu menjadi seperti orang-orang Farisi, yang tentu mereka menjadi kebal kritik karena hidupnya dipenuhi dengan kemunafikan. Kalau dikritik kemudian berargumentasi. Kalau dikritik kemudian menjadi marah. Kalau dikritik tidak mau menerima dan berubah, dan seterusnya itu. Tuhan pada hari ini mengajak kita melalui sabdanya menghayati hidup keagamaan tidak hanya sekedar formalitas, dengan menerima aneka macam masukan yang berharga di dalam kehidupan menggereja kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali sarana untuk autokritik, untuk mengkritik kita sendiri, itu bisa jadi muncul entah dari imam ataupun juga dari segenap umat tentang bagaimana hidup keagamaan, hidup doa, liturgi kita. Biasanya entah saya ataupun juga para romo yang lain itu menyampaikan beberapa kritik untuk hidup keagamaan kita, tentang bagaimana kita menghayati iman sepanjang di gereja, dan seterusnya itu. Maka marilah kita dengan jujur dan terbuka, hati kita kadangkala ketika menerima kritik seperti itu memang tidak enak. Tetapi pertama-tama marilah kita seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, menerima itu sebagai bagian yang semakin membuat kita itu tekun, semakin membuat kita itu semakin bersemangat untuk menghayati hidup, doa dan juga liturgi kita. Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri salah satu kesempatan atau acara yang namanya kunjungan visitasi sekaligus juga akreditasi sekolah yang ada di belakang, TK dan KB.
Taman Kanak-kanak dan kelompok bermain Santa Teresia. Lalu di situ memang ada aneka macam bentuk kriteria. Nantinya sekolah itu mendapatkan akreditasi A, B, atau C, atau tidak terakreditasi. Nah, kesempatan untuk membuat kritik dan memahaminya sebagai bentuk yang menyemangati atau sebagai bentuk pecut, cemeti yang semakin membuat sekolah itu berkembang, salah satu caranya ya dengan akreditasi, dikunjungi oleh tim, dan pada akhirnya mengadakan aneka macam perbaikan supaya menjadi lebih baik. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita tidak hanya mencukupkan hidup keagamaan kita dalam gereja Katolik menurut yang formal saja. Katolik karena KTP saja. Karena KTP kemudian seringkali datang ke gereja ya pada saat formal saja. Supaya kelihatan sebagai Katolik maka datangnya nek pas Paskah, pada saat Natal, dan setelahnya lalu menghilang lagi. Semoga kita tidak menjadi seperti orang-orang yang harus dicari oleh Santo Antonius dari Padua. Jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang tidak mau untuk masuk ke dalam gereja dan harus dicari seperti barang hilang. Marilah kita hening sejenak, kita meresapkan sabda Tuhan, kita menilai diri kita, apakah saya juga bersedia menerima kritik, masukan dengan terbuka, atau kadangkala saya masih merasa sakit, saya merasa tersinggung, menerima masukan yang berguna bagi saya.